baik, kalau gitu biar adik-adik lebih semangat, karena sama Katis mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri, karena kita mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Raja. Oke adik-adik, jangan duduk dulu. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang mulainya dari jongkok buka. Kita mau nyanyi lagu apa sih Katis? Judulnya Daki-Daki. Oke, kita jongkok. Sekarang kita mau menghadap Tuhan, kita mau sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 253. Judulnya apa Katis? Walau ribut. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh melakukan impa dan kami boleh beribadah via YouTube. Tuhan berkati agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bermazmur. Yuk adik-adik disiapin Alkitabnya, kita sama-sama buka dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 37. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah adik-adik, kita tutup dulu Alkitabnya. Kita mau sama-sama merespon
Dari Gunung Ceria 27, sedangkan burung yang kecil. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga selesai, supaya firman ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Amin. Kitab suci hatiku tak bernilai hargamu Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama kakak Kamauren. Iya, nama kakak Kamauren. Kamauren dan seluruh pelayan Pakat PA GPIB Markus mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti IHMPA via YouTube pada hari ini. Oh iya, kakak juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk adik-adik yang baru pertama kali join dalam IHMPA via YouTube Pelkat PA GPIB Markus. Semoga adik-adik tetap sehat selalu ya. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan Kamauren bawakan hari ini, kakak akan merefresh kembali firman Tuhan yang minggu lalu kita belajar sama-sama. Ayo, siapa yang masih ingat atau siapa yang ikut IHMPA via Zoom minggu kemarin? Coba angkat tangannya. Masih ingat kita belajar sama-sama tentang apa? Atau intinya deh, tentang apa minggu kemarin kita belajarnya? Oke, betul, adik-adiknya pintar semua. Kamauren suka, adik-adiknya hebat. Iya benar, minggu kemarin kita sama-sama belajar kalau Tuhan akan selalu menyertai kita di saat kita susah ataupun saat kita lagi berduka. Karena Tuhanlah Sang Penolong kita yang sejati. Betul? Iya, jadi adik-adik harus yakin dan percaya kalau Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Itu firman Tuhan minggu kemarin. Nah, hari ini kita juga sama-sama mau belajar dengan tema besarnya yaitu jangan khawatir.
Nah, firman Tuhan Kak Mauren hari ini terambil dalam Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 14. Kita buka sama-sama ya, Kejadian 43 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Oke, untuk adik-adik yang sudah ketemu Kejadian 43 ayat yang pertama sampai ke-14, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.' Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, 'Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan mendapatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang.' Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, 'Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia memberikan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan.'" Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab yang kita baca tadi, dari Kejadian 43 ayat yang pertama sampai yang ke-14, kita baca sama-sama. Ada tokoh Alkitabnya ya. Ada siapa tadi? Coba adik-adik sebutkan. Ada Benyamin, ada Yakub, ada Yehuda, terus ada siapa lagi? Yusuf. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Kalau misalkan Bapak Yakub ini merupakan saudara dari Bapak siapa? Ada yang masih ingat tokoh Alkitabnya? Bapak siapa? Iya benar, Bapak Esau. Cerita tentang Bapak Esau dan juga Bapak Yakub. Terus Bapak Esau dan Yakub ini merupakan saudara dari Bapak Ishak, yang juga merupakan anak dari Bapak Abraham. Nah, Bapak Yakub ini juga memiliki keturunan loh adik-adik, memiliki anak yang sangat banyak. Anak-anaknya ini terkenal nih adik-adik. Jumlah anak-anaknya ada yang tahu berapa? Iya, Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan yang bernama Dina. Iya, siapa? Dina.
Anak-anak laki-lakinya diantaranya bernama Ruben, Simon, Lewi, dan juga Yehuda. Dan juga masih banyak lagi. Adik-adik boleh lihat di sini ya, nama-nama anak dari Bapak Yakub. Anak perempuannya bernama Dina. Nah, adik-adik, pada saat itu di bangsa Israel dan juga seluruh bumi sedang ada bencana yang sangat besar, yaitu bencana kelaparan. Bencana apa? Iya, bencana kelaparan. Kalau kelaparan itu adik-adik berarti nggak bisa apa? Iya bener, nggak bisa makan, terus abis itu nggak bisa minum juga. Wah, gimana ya adik-adik mereka bisa bertahan hidup di saat bencana kelaparan itu melanda? Tapi nih adik-adik, Bapak Yakub ini tahu kalau ada di suatu tempat yang masih menyediakan persediaan makanan yang sangat banyak, yaitu di kerajaan atau tanah Mesir. Nah, karena Bapak Yakub ini yakin dan percaya kalau Tuhan Allah akan membantu mereka, akhirnya Bapak Yakub ini mau nih untuk menyerahkan anaknya yang bernama Benyamin sebagai jaminan nih adik-adik untuk mendapatkan makanan dari kerajaan Mesir atau di tanah Mesir tersebut. Tetapi nih adik-adik, anak yang tertua nomor 4 dari Bapak Yakub yaitu bernama Bapak Yehuda adalah anak yang bertanggung jawab dan juga anak yang berani. Dia mau meyakinkan Bapak Yakub untuk tidak menyerahkan Benyamin kepada kerajaan Mesir karena dia mau untuk sama-sama nih bekerja sama dengan seluruh anaknya untuk pergi ke Mesir. Jadi gak cuma satu aja yang dijadiin jaminan nih adik-adik untuk mendapatkan persediaan makanan dari kerajaan Mesir, tapi seluruh anak-anaknya juga ikut serta nih adik-adik. Dan akhirnya mereka pergi bareng-bareng nih, mereka pergi ke kerajaan Mesir nih adik-adik. Akhirnya adik-adik mereka sampai nih di tanah Mesir. Sampai di tanah Mesir, ternyata ada saudara mereka yaitu Yusuf. Tetapi adik-adik mereka tidak mengenal nih adik-adik kalau itu adalah Yusuf yang merupakan saudara mereka. Melainkan Yusuf sendiri masih mengenali nih wajah-wajah dari saudara-saudaranya tersebut. Karena kenapa adik-adik? Pada waktu itu sebelum-sebelumnya Bapak Yusuf ini tidak dianggap oleh saudara-saudaranya tersebut. Mereka membuang Bapak Yusuf nih adik-adik. Karena Bapak Yusuf ini memiliki kepintaran, parasnya yang bagus, terus hebat. Jadi saudara-saudaranya iri atas kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Yusuf, sehingga pada saat itu, pada zaman-zaman sebelumnya, mereka tidak menganggap Bapak Yusuf ini saudaranya karena ada rasa iri di dalam hati saudara-saudaranya. Tapi Bapak Yusuf tidak menghiraukan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya pada saat itu. Bapak Yusuf malah melihat dari kejauhan kedatangan saudara-saudaranya dan mau membantu saudara-saudaranya. Karena pada saat itu di kerajaan Mesir, Bapak Yusuf ini mempunyai jabatan yang sangat tinggi. Ia merupakan orang kepercayaan dari Raja Firaun. Kenapa dia menjadi orang kepercayaan dari Raja Firaun? Karena pada saat itu adik-adik, saat dia dibuang oleh saudara-saudaranya atau tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, dia bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Dan salah satu mimpinya yaitu dia mengartikan kalau beberapa tahun yang akan datang bakal ada bencana kelaparan. Sehingga adik-adik mimpi tersebut benar-benar terjadi. Dan dia diangkat akhirnya menjadi kepala bagian dari para pelayan-pelayan di kerajaan Mesir tersebut. Jadi sebagai tangan kanan dari Bapak Firaun ini. Nah, karena hal tersebutlah Bapak Yusuf mau membantu saudara-saudaranya untuk memberikan makanan supaya saudara-saudaranya tidak menahan kelaparan adik-adik, supaya saudara-saudaranya tetap hidup sehat. Nah, Bapak Yusuf akhirnya memberikan makanan yang sangat banyak dan enak-enak untuk saudara-saudaranya tersebut, walaupun pada saat itu saudara-saudaranya pernah tidak menganggap Bapak Yusuf ini sebagai saudara kandungnya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama belajar nih. Kita tidak boleh ada rasa iri ataupun dengki di dalam hidup kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena di setiap bencana yang kita alami pasti ada berkat di baliknya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya di saat 2,5 tahun sebelum ini adik-adik pernah merasakan
Bahkan sampai sekarang masih ada yang namanya pandemi dari COVID-19. Sehingga dari pandemi tersebut, mobilitas kita jadi berkurang. Yang tadinya kita sekolah tatap muka, terus kita bisa ketemu teman-teman, adik-adik mungkin bisa ke mall, bisa beli mainan, jadi terbatas. Adik-adik hanya bisa di rumah saja, terus ketemu keluarga. Namun adik-adik, atas bencana tersebut ada hal positifnya loh yang bisa kita ambil. Kalau Tuhan mau kita untuk lebih dekat lagi nih dengan keluarga kita. Dari hal tersebut Tuhan mau mengajarkan kita untuk lebih sayang lagi sama mama papa. Yang tadinya adik-adik mungkin melawan sama mama papa, adik-adik jadi bisa, adik-adik mau nih membantu mama papa karena di rumah. Terus adik-adik masih bisa diberi kesehatan sama Tuhan Yesus untuk melakukan aktivitas di rumah lewat sekolah online, terus impak online. Adik-adik tetap diberi berkat sama Tuhan. Jadi hari ini yuk kita sama-sama belajar dan berterima kasih sama Tuhan Yesus untuk tetap berpegang teguh sama Tuhan dan jangan khawatir, karena semuanya akan indah di tangannya dan tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita udah selesai dengar firman. Kita mau sama-sama ya adik-adik untuk meresponi firman yang sudah kita dengar. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 90, judulnya Yesus Sayang Padaku. Kita mau bernyanyi bait 1 dan 4. Kita mau berdoa menutupi firman Tuhan kita hari ini dan juga aktivitas yang udah kita buat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Adik-adik boleh ikutin Kak Mauren ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik bangkit berdiri dengan sikap sempurna, tangannya di kanan dan kiri ya. Dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan Maut pada hari yang ketiga dari para orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan naik ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa siapa? Sikapnya lipat tangan, tutup mata, berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan berkati orang tua kami. Terima kasih Engkau telah memberikan orang tua kami yang mau merawat kami dari kecil sampai besar seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka, panjangkan umur mereka ya Tuhan. Ketika kiranya kami bisa merawat mereka di tua umur nanti. Dan Tuhan juga kami ingin berdoa untuk orang sakit, kiranya Kau berkati orang sakit dari makanan dan obat-obatan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sudah mulai sekolah offline. Tuhan yang pelihara adik-adik kami, Tuhan menjaga kesehatan mereka, Tuhan, agar mereka boleh menempuh pendidikan mereka dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik yang akan ujian akhir sekolah, Tuhan yang berkati agar mereka boleh belajar dengan baik sehingga mereka boleh ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan, GPIB Markus, Tuhan yang berkati setiap jemaat yang hadir, Tuhan yang berkati juga agar semakin banyak lagi jemaat-Mu yang boleh beribadah di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk PA Markus. Tuhan yang berkati pelkat PA, Tuhan yang berkati kakak-kakaknya, baik juga adik-adiknya. Biarlah Tuhan, adik-adik PA boleh bertambah lagi ya Tuhan. Kami boleh terus melaksanakan impas setiap minggunya. Tuhan juga berkati kesehatan kakak-kakak, agar kakak-kakak boleh terus semangat ya Tuhan dalam melayani di pelkat PA ini. Juga ya Tuhan, tak lupa kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau percaya Tuhan, Tuhan yang berkati segala pemimpinnya hingga rakyatnya. Tuhan juga mau berkati negara kami, walaupun kami di tengah pandemi seperti ini, kami tahu Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan buat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh disimpan dulu uang persembahannya, atau bisa minta tolong sama mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer ke rekening mandiri gereja kita GPIB Markus, atau bisa juga dengan scan QR code yang ada di layar. Nah, untuk memberikan persembahan, kita mau sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita udah memberikan persembahan. Yuk adik-adik, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan mau berkati persembahan ini, biar persembahan ini boleh berguna buat gereja kami. Tuhan juga mau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, walaupun sedikit Tuhan, tapi ini pemberian kami untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
249. Judulnya apa ya, Tis? Tenanglah kini hatiku, bait 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, aku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di dafan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami tadi boleh mengikuti impa kami dari awal, pertengahan, hingga selesai, dan dapat berjalan dengan lancar. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau berkati aktivitas kami ke depannya supaya berjalan dengan lancar juga ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, terpujilah Engkau.